kalau di Turki teh gimana? Kalau naik balon udara teh gimana? Saya cerita, bisa. Dan saya pernah gitu. Kan gitu. Nah, susah ya. Ngomong iya salah, ngomong itu salah. Itu ngomong salah. Biarlah. Allah Maha tahu. Punya istri cantik, Pak. Bapak teh capek. Karena biaya perawatannya mahal pisan. Kulitnya teh mulus. Ya, glowing. Bu. Ya, karena perawatannya luar biasa. Sebulan biaya perawatannya tuh 6,5 juta. Gaji Bapak 7 juta. Capek hente Pak, capek. Punya istri yang tidak ada perawatan. 0 perawatan, 0 maintenance. Tapi begitulah. Sampai dibawa ke undangan juga mikir bawa ulah. Bawa jangan ya. Pas dibawa kia di tempat undangan teh, mama pura-pura tak kenalnya. 0 maintenance, begitulah. Cantik, high cost. Hidup mah teu sampurna, Bu. Kan ada suami yang dermawan. Seneng nggak kalau punya suami dermawan? Apapun yang Anda minta, sok mah. Godaan teh naon ujian teh, miskin suami Anda teh. Jadi apapun yang diminta, sok mah ari aya artos mah. Kan ayah mamah teh pengen beli motor, usum hujan natong motor mah mobil sok, aya artos mah da. Mun aya uang mah ayah mah moal pedit atau sok naon. Mobilnya nu sae tong nu murah. Sok. Jadi Bu, kan apapun yang ibu minta, sok mah ari aya artos mah. Ayah ini rumah teh meuni asa geus balalocor kieu renov atau apa? Renov, ratakan. Cari arsitek terbaik, konsultan termahal, bikin 3 lantai. Di rooftopnya bila perlu ada kolam renang. Sok, da ayah mah moal pedit, ari aya duit mah. Sok, dermawan. Ibu punya suami dermawan, miskin. Punya suami kaya, pelit, na'udzubillah. Ibu mendingan punya suami yang kaya, tapi kaya, pelit, atau dermawan, miskin? Dermawan kaya. Itu yang Anda inginkan. Hidup tak seperti yang Anda inginkan. Hidup seperti yang Anda jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar Bapak-bapak? Saya nanya Bapak-bapak ya. Sabar ya. Kalau belum ditanya jangan GR menjawab. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Andai Allah memanggil kita, bekal apa yang sudah kita bawa? Pada bawa Quran enggak? Mana? Nah, hari Anda kalau kan nunjukkan HP, saya nanya Quran. Kalau ke HP di gini-gini, Quran ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak nyana Quran ya. Oke. Buka Al-Anbiya ayat 23 ya. Surat Al-Anbiya. Surat ke-21. Ayat 35. Saya bilang tadi berapa? 35. 23 di mana? 35 Al-Anbiya. Surat ke-21 ayat 35. Sudah ditemukan? Dah.
Ini ibu yang kerudungnya khas dari mana? Apa? Haji Gofur, Majelis Taklim mana namanya? Majelis Taklim Siti Khadijah di Jalan Haji Gofur. Alhamdulillah. Meni kompak resep. Ya kan gitu. Hari Ibu ya nu di seragam, nu ya seragam apa ini teh warna? Ya teh ungu apa coklat sih? Coklat. Coklat dari mana, Bu? Darul Ihsan. Daerah mana? Cipageran. Arinu ungu dari mana? Masjid Taklim Assalam. Daerah Baloper Padalarang. Arinu teu jelas ieu ti mana? Hejo, koneng, berem, hidung. Ya, anu teu jelas di mana? Dari rumah masing-masing. Ya, oke. Bu, saya mah naros gitu teh sambil Anda mencari surat dan ayat yang saya dibilang. Kan aya nu, tuh mungkin udah lama nggak ngaji, Pak. Kieu mana cenah? Gitu kan. Kan aku teh orangnya nggak sabaran nunggunya. Jadi mendingan ngobrol. Mananya? Gitu. Ketemu, Bu? Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin, betul? Nah, coba perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Betul, Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia dha'iqah. Dha'iqah itu akan merasakan mati. Jadi Bu, Pak, yang namanya mati itu ada rasanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum manusia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji manusia, kita-kita ini. Bisyarri wal khair. Dengan kebaikan dan keburukan sebagai suatu ujian. Saya, ibu bapak semua diuji. Kalau suami Anda soleh, bager, benghar, pintar, ujian kebaikan. Mun suami Anda eker mabutut, bodoh, miskin, kalakuan pika sebelen, eta namanya ujian keburukan. Ya. Kan ari ibu saha nu ngahina kan saya bilang, tah Pak, iya ibu-ibu mending ngahina. Kan saya tadi bilang, kalau ibu punya suami kasep, pinter, benghar, soleh, ya kan gitu, bager, itu ujian bukan? Ujian apa? Mun suami ibu geus mah bodoh, butut, ya kan? Saha nu ngahina kan ngabandingkeun. Anda mah kieu mending ngahina. Saha demi Allah teu ngahina urang mah. Cuma mengatakan aya nu kieu kan teu ngahina gitu. Nggak usah merasa tersinggung, biasa we atuh. Jadi kita ini bisa diuji dengan kesenangan, bisa diuji dengan keburukan. Aya nu sehat, jarang sakit, ya kan gitu. Aya nu gawe teh ririwit we, ya. Ayeuna diare. 2 hari kemudian barusuh. 2 hari kemudian roromeheun. Jadi hirupna teh penuh dengan penyakit, Pak. Itu ujian bukan? Bapak-bapak nu sarehat ujian. Jadi saya cerita menurut ayat itu bukan kata saya. Setiap manusia itu akan mencicipi mati. Tapi sebelum manusia mencicipi mati, kami akan menguji mereka dengan baik atau buruk. Apakah kamu diuji dengan kebaikan ataukah kamu diuji dengan keburukan? Menurut ayat itu ujung-ujungnya wa ilaina turja'un. Kepada kami semua akan kembali. Makanya kalau ada yang meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena ujung-ujungnya kita semua kembali Bapak Ibu. Makanya saya bilang tema yang dibuat oleh panitia itu indah sekali. Bekal apa yang akan kita bawa? Seandainya pada detik ini, pada menit ini meninggal. Ya. Bukan jawabnya, wallahu a'lam, bukan begitu. Maksudnya
bekal apa yang akan Anda bawa setelah mati? Wallahu a'lam. Bukan itu yang diharapkan. Jawabannya. Ya, tetapi ya, kita harus melakukan muhasabah. Menurut ayat tadi, semua manusia itu akan merasakan. Rasa mati itu ada, Pak. Ya, kayak begini deh. Ini apa? Enggak. Ada air apa? Putih mana? Putih, bening. Kieu putih atuh. Maknya ini air putih, bening. Putih, air putih merenan bentuknya kayak susu, tak putih. Ya air apa? Putih. Aya nu putih tadi. Bening. Iya, nu kieu mah bening. Air apa? Bening. Nah, ini air mineral. Saya ambil lagi satu gelas yang sama. Saya isi dengan air zam-zam. Kalau lihat dari luar, air mineral dengan air zam-zam dari lahiriah luar sama enggak? Sama. Tapi begitu kita cicipi, ini zam-zam. Karena zam-zam itu khas. Memang bagi yang belum pernah merasakan agak susah. Kamu, ya Allah, iya ya. Saha nu ngahina, ya, Anda belum pernah merasakannya susah. Rajin ngerasakan atau sakit celak. Tinu pulang umroh sok senang ngarosan. Celak, celak, celak. Jadi tiap ayat tamu teh celak pakai pipet celak, celak. Bagaimana Anda bisa membedakan dengan air mineral? Benar enggak sih? Nah, jadi air mineral dengan air zam-zam tuh beda taste-nya, rasanya. Tapi dari luar itu sama, mirip orang mati. Orang syakarat itu sama, tapi yang syakarat itu merasakannya beda-beda loh Pak. Ya, betul si A syakaratul mautnya begini, si B syakaratul mautnya begini. Di mata kita sama, tapi yang menjalaninya itu beda. Mirip seperti Anda lihat di gelas ini air mineral, gelas yang satu lagi air zam-zam. Di mata kita mah sama, tapi begitu dicicipi itu beda. Begitulah mati. Buka surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Ya. Cari di daftar isi ya. Bapak meni ogohan surat ke surat Al-Qiyamah. Ya. Sudah ditemukan? Oh, belum, sok atau. Surat ke berapa, Bu? Surat ke-75. Ya. Surat ke-75. Sudah ditemukan? Buka ayat 36 ayat 26 sampai 30. Buka ayat 26-nya. Sudah ditemukan? Sok. Saya mau pelan-pelan ya, sebab kalau terburu-buru nanti Anda ayat 26. Nah, surat Al-Qiyamah ya. Oke. Surat Al-Qiyamah ayat 26 diungkapkan, kalla idza balagatit taraqi. Ingat ketika nyawa ada di tenggorokan. Ya. Oh, masih ada yang belum ketemu. Sok Al-Qiyamah, karena masih paciwuh. Sok. Diantosan heula, diantosan. Terus saya minta ya, Anda yang tidak bawa Quran jangan merebut Quran orang lain. karena di belah dia ayat. Jadi kayak, ya ku abdi. Tas ku abdi teh balikin lagi. Ya makalah ku abdi. Yang bawa Quran jadi gini. Yang nggak bawa Quran menguasai. Itu kezoliman, saudara-saudara. Iya, ayah di daerah, iya. Nggak akan saya tunjuk, pokoknya ayah. Pas saya lihat teh, karunya eta si ibu jadi kieu teh. Padahal, si ibu nu nyana Quran, si ibu nu nebeng, bagaimana itu saudara? Kalau mau, sini bu, balikin lagi, ini bu, gitu. Tak eta mah nulungan. Mun terus dikuasai itu kezoliman. Karena mengambil hak orang, nggak boleh ada kezoliman di masjid ini, saudara-saudara. Kalla idza balagatit taraqi.
Ingat ketika nyawa sampai di tenggorokan. Waqila man raq. Dikatakan, siapa yang bisa menyelamatkan? Tabu Pak, dengar baik-baik. Kalau nyawa itu sudah di tenggorokan, siapa yang bisa menyelamatkan? Walaupun di sekitar kita ada dokter-dokter yang subspesialis, ada alat yang modern, canggih. Kalau nyawa sudah di sini, waqila man raq, dikatakan, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, tidak ada. Waqila man raq wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin, orang yang syakarat itu yakin, itulah perpisahan dengan dunia. Jadi gini Bu, Pak, kan saya belum punya pengalaman syakarat. Bapak? Belum. Ibu Bapak? Nanya ke yang sudah wafat? Nggak mungkin. Benar tuh? Iya nggak sih? Saya belum pernah merasakan. Kalau Anda bertanya, Pak Am, umroh gimana? Saya bisa cerita, saya ngalamin gitu loh. Ya, Pak Am kalau di Masjidil Aqsa gimana? Saya cerita, saya ngalamin gitu. Pak Am kalau di Turki teh gimana? Kalau naik balon udara teh gimana? Saya cerita, bisa. Dan saya pernah gitu loh. Kan gitu. Nah, susah ya. Ngomong iya salah, ngomong itu salah. Tuh ngomong salah. Biarlah. Allah Maha tahu. Bu, atau kieu, Pak Am ari Ancol teh gimana? Oh kieu dah saya pernah ke Ancol. Tadi sebut sombongnya ari kitu mah. Eta goreng hate. Saya pernah ke kebun binatang. Pak Am kebun binatang teh gimana? Saya cerita kebun binatang tuh. Nggak ada yang bilang, "Aduh, nggak ada." Da Anda mah julid jelemana. Jadi lamun ngomong luar negeri, aduh sombong. Ada yang ngomong kebun binatang, taman safari, taman lalu lintas mah caricing we gitu kan. Nah, oke. Saya bisa cerita, taman lalu lintas itu cerita gini. Karena saya pernah ke sana. Saya ngasuh anak-anak ketika anak-anak kecil tuh saya sering ke sana. Saya bisa cerita. Tapi saudara-saudara, bisakah orang yang sudah wafat bercerita tentang syakaratul maut? Nggak bisa. Apalagi kita-kita ini. Satu-satunya informasi terpercaya yang yakin pasti benar, Al-Quran. Itu makanya saya tunjukkan pada teman-teman. Bagaimana itu peristiwa syakarat. Kalla idza balagatit taraqi. Ingat ketika syakaratul maut ada di tenggorokan. Waqila man raq. Dan dikatakan kepada orang yang syakarat itu, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Wa dhanna annahul firaq. Dan yang syakarat itu yakin, itulah perpisahan dengan dunia. Jadi gini Pak Bu, satu saat wallahu a'lam kapan, Bapak Ibu juga kapan, ketika syakaratul maut itu sudah ada di sini, kita akan mengatakan, inilah perpisahan saya dengan dunia. Inilah perpisahan saya dengan orang-orang yang saya sayangi. Mata orang yang syakarat kadang-kadang ya ujug-ujug keluar air mata. Nggak bicara, keluar air mata. Gitu ya. Kenapa? Tahu itu perpisahan dengan dunia. Ya, karena menurut Al-Quran orang yang syakarat itu tahu itu perpisahan dengan dunia. Wa dhanna annahul firaq. Nah, dan saat itulah wal taffatus saqu bis-saq. Betis kiri dan betis kanan bertaut. Bertaut itu Bu, lihat sini. Kalau betis kiri itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan menahan rasa sakit. Kalau dalam bahasa Sunda mah Pak, Anda yang orang Sunda ada istilah tipe pereket nahan kanyeri. Jadi orang kalau lagi sakit, kan ibu katanya waktu mau melahirkan, wah nepi ka tangan suami ibu teh. Bukan dicakar lagi, cekok. Kuku ibu nancep semuanya. Gitu, karena sakitnya melahirkan. Itu namanya apa? Menahan rasa sakit. Wal taffatus saqu bis-saq. Tapi kalau dalam bahasa Arab mah untuk menunjukkan rasa sakit itu bukan dengan cengkraman, tetapi betis yang bertaut, ya. Kiri dan kanan. Berarti saudara-saudaraku tercinta, menurut Al-Qur'an syakaratul maut itu sakit. Sakit luar biasa. Makanya wajar Nabi Muhammad SAW berdoa, dan itu doa bisa kita baca. Allahumma hawwin
fi syakaratil. Ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Tidak mungkin Nabi mengajari itu kalau syakaratul maut itu ringan. Dan memang menurut ayat tadi bahwa yang namanya syakar itu wal tafatus saku bisak. Betis kiri, betis kanan tuh menahan rasa sakit yang luar biasa. Begitu sakit yang luar biasa. Ila rabbika yauma idzinil masak. Maka pada saat itulah ruhnya akan digiring, dihalau, dihantarkan kepada Tuhan. Ila rabbik, kepada Tuhanmu. Yauma idzinil masak. Pada hari itu kamu akan dihalau. Dihalau itu dihantarkan, digiring. Bahasa Sunda mah dijajabkeun ku malaikat. Saya lagi cerita apa, Bu? Syakaratul. Kenapa saya ambil dari Al-Quran, Pak? Karena satu-satunya informasi paling akurat tentang syakaratul maut ada di Quran. Bapak nggak bisa nanya kepada teman yang sudah meninggal. Nggak bisa. Ya. Apalagi ayat pengalaman. Dusta. Saya teh pengalamannya waktu syakarat baheula. Bohong eta pasti, ya, gitu. Nah, jadi ibu bapak jangan main-main dengan syakaratul maut. Satu, kita bakal merasakan. Yang kedua, ternyata syakaratul maut itu tidak gampang, sangat berat. Makanya ada doa Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Nah, tapi Pak Aam, ada orang yang meninggalnya itu kayak tidur gitu, ya, ujug-ujug lep. Iya, saya bilang seperti air, bentuknya sama, tapi kan rasanya beda. Mungkin di mata Anda dia seperti cuma lelap aja tidur, lep. Tapi tetap dia merasakan yang menurut ayat tadi, wal tafatus saku bisak, dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Ya, ila rabbika yauma idzinil masak, kepada Tuhan saat itu kamu akan dikembalikan. Nah, ada orang yang setelah menahan rasa sakit yang luar biasa, ternyata ruhnya disambut oleh malaikat rahmat. Sakit gitu, terus jadi bahagia. Mirip seperti orang yang melahirkan katanya, Pak. Bapak mah kan belum pernah merasakan. Ya, maka saya mau nanya Bapak. Bu, Ari melahirkan sakit? Yakin. Saya dulu meyakini melahirkan tuh sakit. Ya. Tapi saya jadi ragu gitu loh. Saya jadi ragu karena gini, kan saya teh nengok teman saya, ya, teman sobat ngalahirkeun punya anak, saya teh nengok. Aam, kamu teh kudu sayang sama istri, melahirkan teh sakit loh gitu. Istri saya mah tidak pernah ngomong mengeluh, ayah udah ngelahirkan teh sakit henteu. Ieu mah temen nasehatin aku. Aam, da temen sobat gitu, perempuan teman sobat. Cenah kadenya kudunya ya ka pamajikan teh. Da orang Ciawi ya, jadi kusunda. Ciawi Tasik. Aam, nggak mungkin maknya sobat di Ciawi terus Aam jangan lupa ya, nggak mungkin. Asa apa ya? Asa geuleuh we gitu. Aam jangan lupa gitu. Aam kadenya kapa majikan teh kudunya ya cenah. Saya masih muda, saya tuh anak saya juga masih satu, masih kecil. Aam hati-hati ya, kalau bahasa Indonesia nama. Sama istri teh kudunya kudu sayang. Kamu tahu nggak, melahirkan tuh sakit. Sakit. Aku tuh pernah sakit tapi tidak sesakit melahirkan. Oh iya. Ya aku kan dengerin nasihat itu, nasihat temen kan. Baik. Nah 7 bulan kemudian ketemu lagi gitu. Ente lahiran lagi naon Anda mah. 7 bulan kemudian mah lahiran deui atuh. Matak ari keur aya nu ngobrol teh tong sok miheulaan geura. Kan? Manya 7 bulan kelahiran deui henteu. 7 bulan kemudian saya teh lagi dan masih anak saya masih satu, masih kecil, ngajak main tah ya. Da dulu mah ada tempat permainan gitu. Ketemu tuh teman
Teh, dia teh, saya teh teman seangkatan, saya manggil teteh semua. Sebab teman seangkatan saya teh umurnya rata-rata 2 tahun di atas saya. Saya kan waktu itu masuk sekolahnya muda banget gitu loh. Tak salah deui wae ya Allah. Jadi teman-teman usianya 8 tahun, saya 7 tahun gitu. Temen, ya gitulah pokoknya bedana 1 tahun. Pokoknya saya di kelas eta teh pangbudakna. Secara tahun haritanya. Batak saya panggilan teteh. Teh ke semua teman-teman teteh akang gitu saya mah. Nah, pas di tempat permainan ya, teh kumaha? Nyaam cenah teteh keur lieur cenah. Kunaon? Ngeusi deui cenah. Tek. Ongkoh nyeri. Ngalahirkeun teh. Dari situ Pak saya mulai ragu bahwa melahirkan itu sakit. Katanya dia nasehatin ke saya sakit. Tapi 7 bulan kemudian hamil lagi. Terus susah aku ngomongnya. Terus balik deh kan. Bu, ibu kalau melahirkan itu sakit ya. Suster atau dokter menghibur ibu kalau melahirkan dengan apa? Menghibur ibu. Ibu sok dihibur tara? Dihibur ku suster, ku bidan, ku dokter tergantung ibu ngalahirkan aku paraji apa ku suster apa ku dokter bidan itu teh sok dihibur. Saya punya 3 anak, saya saksikan kelahiran anak saya itu selalu dihibur istri saya dengan apa? Anak itu disodorkan, ibu lihat ibu putranya sehat, cakep, hiburan bukan? Ibu sok dikit tuh. Nah tadi cicing we. Lupa lagi ya. Saking sakitnya. Jadi rata-rata mau dokter, mau bidan, mau mama paraji, begitu anak lahir, kenapa eta anak sok ditunjukkan? Nah hibur ibuna sudah berjuang, bermandikan darah, bermandikan keringat, tenaga dihabisin semua, dihibur. Ibu tinggali putrana, ya Allah, nangis ibu teh bahagia lihat anaknya sehat, nangisnya begitu kenceng, kan gitu. Berarti dihibur. Katanya sakit sih sakit, tapi terhibur yang luar biasa. Anda tahu, ada orang yang syakaratnya sakit luar biasa, begitu rohnya lepas dari jasad. Dihiburnya enggak tanggung-tanggung, bukan dihibur oleh bidan, bukan dihibur oleh dokter, bukan dihibur oleh mama paraji, tapi oleh malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhofu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga menunggu kamu. Semoga kita semua begitu. Buka surat Fussilat. Surat Fussilat. Surat Fussilat surat keberapa? Coba buka surat ke-41 ya. Sudah ditemukan? Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten, teguh pendirian dalam iman dan takwa. Jadi Bu, orang yang istiqomah, jadi gini, tahajud konsisten, datang ke majelis taklim konsisten, baca Quran konsisten, sedekah konsisten. Jadi memang yang susah dalam hidup itu konsisten. Tahajud sesekali gampang, kamu mun keur susah. Begitu kasusah hilang, hilanglah tahajudnya. Ya. Begitu susah rajin baca Quran, begitu hilang susahnya Qurannya selesai. Jadi sebenarnya yang susah dalam hidup itu apa? Istiqomah. Nah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah,
kalau meninggal, tadi yang saya ceritakan itu. Meninggal itu sakit menurut surat Al-Qiyamah tadi. Ya, sakit luar biasa. Tapi ada orang yang setelah sakit luar biasa, ternyata ruhnya disambut oleh malaikat. Apa malaikat mengatakan? Lihat di sini, Allah takhofu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru, bergembiralah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan. Jadi ginilah, tong sedih bu, tong hariwangkeun, lihat tuh surga. Makanya roh orang soleh mah Pak bakal mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, qaddimuni, cepat saya kuburkan, cepat saya kuburkan. Nah, semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Kudu istiqomah ya. Jadi orang soleh teh tong sekali-kali kudu terus. Jadi orang dermawan teh jangan sekali-kali kudu istiqomah. Meninggalkan dosa dan maksiatnya jangan sekali-kali kudu rutin terus gitu. Nah, nanti keistiqomahan kita lah yang kemudian membuat malaikat rahmat menyambut ruh orang soleh. Apa katanya? Allah takhofu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah. Ya, bahagialah. Surga menunggu kamu. Nah, mirip seperti yang tadi saya contohkan sederhananya. Ibu ngalahirkan teh sakit, lelah. Lalu ibu dihibur ku anak yang lucu, ini bu putra ibu. Nah, orang yang sedang syakarat menurut surat Al-Qiyamah tadi, ya sakit, ya. Tapi kemudian begitu rohnya lepas dari jasad, apa kata malaikat? Jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Makanya bu, bagi orang soleh mas sebenarnya meninggal itu istirahat. Waj'alil mauta rohatan di min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian bagi saya istirahat dari segala kepenatan dunia. Di suami ibu meninggal itu boleh jadi istirahat, penat ngadepin ibu. Iya, suami ibu geus capek pisan kan ngadepin ibu. Sabar we, suami ibu teh bager we, istiqomah. Nah, ibu teh sedih kehilangan suami. Suami ibu mah happy, long. Lepas dari beban. Atau ada juga seorang istri meninggal, mungkin suaminya sedih, anaknya sedih, teman-temannya sedih. Tapi beliaunya mah happy, istirahat. Kan ada doanya Pak. Tarang doa Anda mah. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian bagi saya istirahat. Jadi kebayang gak bu? Hidup mah kan suka diwarnai dengan kelelahan. Capek bu hidup mah. Ya. Karena kita dalam hidup itu kadang menghadapi ketidaksempurnaan. Punya suami kasep, bodoh. Jadi kan capek kan gitu, kasep tapi diajak ngobrol teh nyambung. Ya kan? Sampai gini, eta suami kamu meni kasep gitu. Ya tapi tong diajak ngobrol. Aku juga capek. Tingali we salaki urang mah tingali. Gitu. Punya istri cantik, Pak. Bapak teh capek karena biaya perawatannya mahal pisan. Kulitnya teh mulus, ya. Glowing, Bu. Ya, karena perawatannya luar biasa. Sebulan biaya perawatannya tuh 6,5 juta. Gaji Bapak 7 juta. Capek henteu Pak? Capek. Perawatan istri 6,5 juta. Bapak gaji 7 juta. Capek. Punya istri yang tidak ada perawatan. 0 perawatan, 0 maintenance. Tapi begitulah. Sampai dibawa ke undangan juga mikir bawa jangan ya. Pas dibawa kia di tempat undangan teh, mama pura-pura tak kenalnya. 0 maintenance, begitulah. Cantik, high cost. Hidup mah teu sampurna, Bu. Jadi kalau Anda lihat orang itu sempurna, karena dia di front stage, di depan Anda.
tapi ketika di belakangnya dia punya kekurangan. Bapak, istimewa istri bapak punya kekurangan. Istimewa-istiwanya suami ibu pasti punya kekurangan. Kan ada suami yang dermawan, seneng nggak kalau punya suami dermawan? Apapun yang Anda minta, sok mah. Godaan teh naon ujian teh, miskin suami Anda teh. Jadi apapun yang diminta, sok mah ari ayah artos mah. Kan ayah mamah teh pengen beli motor, usum hujan natong motor mah mobil sok, ayah artos mah da. Mun ayah uang mah ayah mah moal pedit atau sok naon. Mobilnya nu sae tong nu murah. Sok. Jadi Bu, kan apapun yang ibu minta, sok mah ari ayah artos mah. Ayah ini rumah teh meuni asa geus balalocor kieu renov atau apa? Renov, ratakan. Cari arsitek terbaik, konsultan termahal, bikin 3 lantai. Di rooftopnya bila perlu ada kolam renang. Sok, da ayah mah moal pedit, ari ayah duit mah. Sok, dermawan. Ibu punya suami dermawan, miskin. Punya suami kaya, pelit, na'udzubillah. Ibu mendingan punya suami yang kaya, tapi kaya, pelit, atau dermawan, miskin? Dermawan kaya. Itu yang Anda inginkan. Hidup tak seperti yang Anda inginkan. Hidup seperti yang Anda jalani. Jadi gimana? Dunia mah teu aya nu sampurna. Jadi gimana? Terima saja apa adanya. Itulah yang Allah garis takdirkan, yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Ya Pak, qanaah terima aja. Istri kayak apapun udah terima aja. Suami kayak apapun terima aja. Rezeki seperti apa terima aja. Dikasih ujian sakit ya terima. Dikasih sehat alhamdulillah. Dikasih anak yang soleh alhamdulillah. Boleh jadi Anda diuji dengan anak yang tidak soleh ya terima gitu loh. Kenapa? Dan memang hidup mah ujian. Sampai ujung-ujungnya kita wa ilaina turja'un tadi. Kembali kepadaku. Nah semoga saat kembali itu kita bukan menangis, tapi kita tersenyum. Seperti yang dijelaskan di Fussilat ayat 30 gitu. Break dulu istirahat 5 menit. Nya Anda mah atuh da kan cicing teu ngomong atuh. Kieu cenah kakarage sajam geus istirahat. Ya ari Anda makan diem. Saya bicara. Boleh istirahat 10 menit? Boleh. Ibu Bapak, tadi kita sudah sampai pada pembicaraan betapa indah bila saya, Ibu Bapak semua wafat dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Malaikat menyambut ruh orang yang soleh. Mau nggak kita semua seperti itu? Mau banget apa mau saja? Pengen apa pengen banget? Pengen banget. Nah, coba kalau pengen banget kita wafat dalam keadaan tersenyum, benar syakaratul maut mas sakit. Tapi pengen gitu, kita ini wafat dalam keadaan tersenyum. Ya. Nah, kalau pengen itu ada rumusnya. Rumusnya ada di surat apa? Sudah ditemukan? Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf surat keberapa, Bu? Surat ke-46, ya. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa. Oh, belum ayatnya? Ayat 15. Ayat 15. Ini doa sekaligus rumus. Doa sekaligus rumus, ya. Nah, sudah ditemukan? Awalnya ini bicara tentang bakti kepada orang tua, awalnya. Tapi kemudian 3 baris berikutnya bicara tentang doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah supaya kita punya bekal. Mari kita telaah bareng-bareng. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kita disuruh baik kepada kedua orang tua, dengar baik-baik, terserah orang tuanya mau kayak apapun juga. Mungkin kita oleh Allah diberi orang tua yang ideal, yang penyayang, yang tanggung jawab, yang penuh perhatian, penuh pendidikan. Mungkin, bersyukurlah. Tapi ada enggak sih orang yang sama Allah diberi orang tua yang ngomongnya nyelekit, sering ngebully anaknya. Kalau anaknya nggak bisa teh bodoh, nu kitu itu bisa. Bodoh dah maneh mah atuh da. Bisa naon ari maneh? Wah, gitu. Jadi anak yang selalu dibully oleh orang tuanya, dihinakan oleh orang tuanya. Bahkan ada juga anak yang diterlantarkan oleh bapaknya, nggak dinafkahi. Saya yakin kalau saya tanya satu persatu, di sini punya orang tua yang berbeda-beda kan? Ya nggak sih? Andaikan di sini ada di antara bapak ibu yang orang tuanya tidak ideal, nggak ngurus, selalu menghinakan Anda, selalu nyalahin Anda, selalu membuli Anda, maka tetap Anda harus berbuat baik kepadanya. Karena ayat itu tidak memberikan persyaratan, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu yang baik. Sekalipun orang tua kita buruk, kita tetap berbuat baik. Ya, nah. Kenapa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan? Ibunya hamil dalam keadaan susah payah, melahirkannya susah payah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dan menyusui butuh waktu 30 bulan. Itu bicara penderitaan siapa? Hamil, menyusui, itu butuh waktu 30 bulan. Hamilnya 9 bulan, berarti menyusui sabaraha? Hari 2 tahun, hari 30 bulan, berarti 30 dikurangi 8 sabaraha? Kok 11 sih? 21, berarti anggap 2 tahun. Ya. Nah, jadi penderitaan istri itu Pak, 3 tahun mah berturut-turut, hamil, melahirkan, menyusui. Gitu. Allah mengingatkan, mau ibumu itu baik, buruk, sama aja. Dia pernah menderita karena melahirkan kamu dan menyimpanmu di dalam rahimnya. Jadi mulai hari ini berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, kayak apapun orang tua kita, tutup mata. Paham maksud saya? Mau orang tua kita baik, alhamdulillah baik kita. Mau orang tua kita tetap baik kita ini. Orang tua kita maaf agak kasar, bejat, baik tetap gitu. Tetap kudu baik. Kenapa? Karena hubungan anak dan orang tua tidak bisa dipisahkan dengan kematian. Gak bisa. Kalau suami dan istri bisa dipisahkan dengan kematian? Bisa. Istri bapak meninggal. Ya, selesai Pak.
Udah. Istri Bapak istirahat. Bapak mau nikah lagi atau tidak akan nikah lagi? Nikah lagi, ya kan? Nggak usah so suci, nikah lagi. Napa saya nggak akan nikah lagi? Tekuduk itu biasa, we. Ya. Sudah dilaksanakan, Pak. Nah, jadi artinya, tapi gini Pak, nih hebatnya. Kalau suami meninggal, banyak istri yang mengatakan, aku mah biar jadi single parent saja. Aku besarkan anak-anakku tanpa kehadiran suami. Ada nggak yang gitu? Ada? Oh ibu waktu suami meninggal, anak ibu paling besar kelas 2 STM, paling kecil 2 tahun. Ibu memutuskan tidak menikah lagi. Dibesarkan anak itu oleh ibu sendiri. Kenapa ibu? Ibu sayang sama anak kan? Ya. Itu hebatnya seorang ibu. Saya punya teman, istrinya meninggal. 3 bulan udah ngundang saya khutbah nikah. Saya bilang, kenapa Anda teh kakara 3 bulan geus nikah deui? Karunya barudak eueuh indungna. Saya tahu kalau bapak-bapak ditinggal istri, Anda segera menikah lagi. Anda adalah orang yang cinta kepada anak, saudara-saudara. Mulia tidak? Mulia sekali. Karena Anda ingin segera mencarikan bunda untuk anak-anak Anda. Benar nggak? Dan ketika seorang ibu, dia memutuskan tidak menikah lagi. Karena sayang sama anak. Jadi dua-duanya sungguh mulia makhluk Allah. Mulia nggak sih? Tong sok ngahinakeun kitu. Lalaki mah pamajikanna maot 3 bulan kawin deui. Lalaki, sabulan? Ayahnya bu. Lan? Nah, sabulan nikah lagi. Kan gitu. Cek saya teh, tong sok kitu tanya. Eta si lalaki teh kenapa? Pas saya tanya teman saya. Ya, Kang, baru 3 bulan istri meninggal, tos nikah deui, ya. Nya atuh da Kang ka saya teh. Harunya barudak sok. Saha nu ngurus, saha. Saya berlinang air mata. Terharu saya. Sungguh mulia temanku ini. Dia tidak mau meninggalkan anaknya tanpa seorang ibu. Hebat Pak. Hebat Bu. Jadi tidak ada yang terhina dan tidak perlu saling menghinakan. Itu ari jadi orang mah lihatnya sisi positif tak. Mun jelema julid jika Anda lalaki atau lalaki mah tak. Julid eta mah. Kan ari saya mah berusaha untuk tidak julid, dengar dulu alasannya. Oh, mulia banget. Nah, karena mencarikan ibu untuk anak-anaknya gitu, ya. Bu, saya tidak sedang membahas itu. Saya lagi membahas betapa kita disuruh bakti kepada orang tua. Nah, yang ada kaitan dengan tema yang diberikan oleh panitia, justru ayat berikutnya, ayat lanjutannya. Hatta idza balagha asyudda huwa balagha arba'ina sana, ketika orang itu, saya dan Anda, yang tadinya ada di dalam rahim ibu kita, kemudian diberi ASI, kita belajar merangkak, belajar berjalan, belajar bicara, sampai Allah memberikan umur kepada kita dewasa, umurnya sampai 40, maka itulah waktunya untuk benar-benar menjadi orang yang dewasa. Jadi kalau orang umurnya udah 40, kata Imam Ghazali, tapi teu insap-insap, wah itu teh harapan kecil untuk husnul khotimah. Jadi kalau ingin insaf mah sebelum 40 Bu, lihat ke sini, tong tara rungkul gitu, lihat sini. Nih, lihat sini. Jadi kalau mau insaf sebelum 40, Bapak tinggal di dia. Jadi kalau ada orang yang sebelum 40 itu sudah soleh, luar biasa hebatnya. Paling lambat-lambatnya di usia 40. Lihat nih doanya. Ini doa yang saya bilang rumus jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau kita
dipanggil oleh Allah, apa bekal yang akan kita bawa? Adanya di doa itu. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu sahabat tercinta, jadikan ini rumus menghadapi kematian. Yaitu apa? Robbi, Tuhan, auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Beri aku kekuatan untuk selalu berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan. Jadi kalau kita ingin tersenyum saat nanti wafat, jadilah orang yang selalu berterima kasih. Bersyukur. Kenapa Bapak berjuang bangun jam 3, tahajud, padahal ngantuk, capek? Bersyukur atas nikmat sehat. Bapak Ibu, kenapa Anda jauh-jauh ke sini? Ibu ke sini jam berapa? Jam 2 naon? Jam 2 dini hari. Berarti Ibu tahajud di sini? Luar, Ibu itikaf di sini? Iya. Ibu tidak merasa lelah? Ibu tidak merasa capek? Ibu happy? Happy. Kenapa, Bu? Ya, alhamdulillah. Karena beliau ingin berterima kasih kepada Allah atas kesehatan, atas umur yang dititipkannya. Jadi gitu, makanya saya bilang, kalau kita ini ingin bawa bekal, jadilah orang yang berterima kasih. Saya mah kudu ngaji ke sini, datang ke sini. Ya, kalau ngaji tetong dilihat siapa penceramah. Saha wae datang. Ya mau pengajian, ustadznya saha. Oh. Datang. Teuing juga nama hujan. Jadi kita ini kudu menjadi orang yang selalu bersyukur. Bapak Ibu bisa hadir di sini itu sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi sehat, memberi rezeki. Kan Bapak Ibu ke sini teh kan selain fisik, waktu, tenaga, kan mungkin kan kita ada fulus. Kade lamun ke pengajian, ya jangan gini, muridnya Pak Aam. Muridnya Pak Aam, mayar, Anda kata kudu mayar. Jangan, masa tidak tahu Pak Aam? Muridnya Pak Aam, mayar. Mau naik Gojek, naik angkot, naik bis teh, mayar. Berarti Bapak Ibu datang ke sini teh pakai fulus, pakai tenaga, pakai waktu, dan yang tidak, nyanak bekal buras. Saya lihat tadi, pantesan lagi ceramah teh Pak, aya nu kieu Pak. Geleh-gelehnya kan ayah. Salah ente. Ente. Tak engke si daunnya, si sampahnya dibuang pada tempatnya. Tapi kalau lagi ceramah sampai makal buras, ya, makal bala-bala, makal cireng, ya kan gitu. Sambil dengerin ceramah, ya. Cek Ustadz nate, buka surat Al-Qiyamah. Begitu lep. Berarti Anda teh berjuang. Itu cara kita berterima kasih dengan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bangun tidur lebih awal, beraktivitas, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan berterima kasih, ya.
Ya mendingan Anda kesini daripada teman Anda sok WA. Neng kernaon biasa we pakai baju daster. Warna kuning gambar stroberi. Ina soeh kancim coplok 2. Tiduran dina sofa. Mindah-mindahin channel. Ya kan gitu, pindah-pindahkan kan gitu. Mager. Ya lebih bersyukur Anda tuh. Ya. Walaupun kaki capek sampai dipijit-pijit sampai aduh mau ngelonjor gitu, iya batur ya kan gitu. Itu perjuangan kan gitu. Sok biarin sampai di QQ, sampai kia aya karet. Sing siremen. Kata teman teh aya muka heula tuh dia. Di karetan. Tapi kan itu bentuk rasa syukur. Ya Allah beri saya kekuatan agar aku berterima kasih atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nawaan a'mala sholihan tardoh. Ya Allah beri saya kekuatan agar sisa umur yang saya punya bisa saya isi dengan amalan soleh yang membuat engkau ridho. Tabu dalam hidup manu dipilari teh ridho Allah. Karena kalau Anda berbuat sesuatu karena mencari ridho manusia, mencari penghargaan dari orang, belum tentu dapat. Ibu rajin olahraga ya. Cerita nama ameh dipuji ku suami, mama meni langsing kan gitu. Ternyata hente ibu. Ibu senam seminggu 3 kali. Pas ditanya, mah di mana abis senam? Nah badag wae. Tah kan nyelekit, celeb. Tapi kalau misalnya kata suami teh, mah di mana? Senam, nah badag gue, wios, dah sehat. Nah, badag gue, wios, mama mah sehat. Nah, kan gitu ya. Jadi ibu walaupun ku suami tadi hargaan, ibu tetap rajin olahraga. Niatnya itu ibu mencari ridho Allah. Bahwa ternyata ada suami yang menghargai, bagus mah, olahraga teh sehat, alhamdulillah. Tapi dengar loh, nggak semua suami begitu. Ya nggak sih? Ibu cerita nama kasalon, facial. Bapak tahu facial apa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Facial teh kumaha apa? Perawatan muka di kumaha tah. Facial lah, saya juga nggak tahu. Pokoknya sering ibu orang facial. Aku nggak tahu facial tuh kayak apa. Tapi bapak mah cenah apal dirawat gitu tah. Nah, diulas-oles gimana gitu ya. Pokoknya perawatan cenah kan gitu ya. Cenah orang facial. Ada ibu-ibu yang sengaja nyisihkan uang untuk facial 2 minggu sekali, niatnya supaya ya gitu ya. Bu, tahu nggak? Ada suami yang ini, mama, alhamdulillah ayah teh punya istri kayak mama bisa rawat diri. Mama sok kemana? Ya ayah mama tuh nabung nyicil nyisain uang. Pokoknya sebulan 2 kali mama facial. Bagus loh mah. Itu bagian dari ibadah. Kan enak tuh. Anda dihargai oleh suami. Tapi ayah oke mama di mana? Bis facial. Sabaraha sekali facial? 500.000. Mendingan beli minyak goreng cek ayah mah. Asa nggak ada bekas cek ayah mah. Mendingan beli minyak goreng daripada antri ayeuna keur teu antri minyak goreng. Nasi beas bisa 2 karung hari mama. Wajah mama di kumaha ge anger gitu. Rada susah. Bu, celeb enggak? Ibu berhenti? No. Ibu katakan, aku mah mencari ridho Allah. Ya, karena ibu pikir gini, istri mah di depan suami kan kata Nabi ciri wanita soleha itu in ra'aita hasarotka. Kalau suami melihat, Anda menarik. Nah untuk menarik teh kan meureunnan kudu rajin olahraga, ame seger, kudu rajin facial mun aya artos. Teu aya facial ge teu nanaon ari teu aya artos mah. Pake ku koneng Bu, ku koneng. Koneng. Kalau nenek saya mah dulu nenek saya suka gini, malam-malam teh ieu mah facial zaman baheula merenya. Tahu nggak teh Pak? Teh air teh tubruk, sok disimpan di luar. Nah, diibunkeun pagi-pagi teh beliau suka ini
Ka saya teh, ka dieu. Ameh kulitna sae. Si Incu na ya, Incu Am Amiruddin. Incu kesayangan dong. Sambil didoakan. Sok, sing pintar, sing soleh, sing bagus, sing seurejeki. Iya benar. Nenek saya tuh. Eta teh tiap pagi saya teh gitu ku cinteh teh. Tapi teh digulaan. Teh eta teh meureunnan facial meureunnan, Pak. Facial meureunnan nu kitu teh. Nah, tidak selamanya kudu ka salon, tapi ada keinginan. Matak nenek saya tehnya ku teman-teman teh, "Am, nini maneh meni geulis gitu. Ternyata nenek saya teh tipe nu rajin merawat diri. Teu aya salon-salon, tapi nu ku zaman baheula lah gitu ya. Artinya saya baru ngerti sekarang, oh nek teh wanita soleha yang ingin indah di depan suaminya gitu. Matak anak-anakna sok kieu cenah. Si bapak mah untung punya si emak cenah. Jadi pada sok bisa merawat diri gitu loh ya gitu. Ari Aki kan juga gitulah nah sok hesek gitu merawat diri. Nah, jadi Bapak, maksud saya apa? Saya cerita apa? Itu jangan dikira bukan ibadah. Itu teh ibadah yang membuat Allah ridho. Tapi kudu niatnya karena Allah. Gitu loh Bu. Ibu masak niatnya karena Allah. Suami muji alhamdulillah. Henteu ge ada ieu mah amanah saya sebagai istri kudu nyiapin makan yang bergizi untuk anak-anak, untuk suami gitu. Ibu dipuji alhamdulillah. Mama lodehna meni raos. Seneng alhamdulillah. Tapi boleh jadi mah ya teh lodeh kolak. Ayah utah biar teh ya Allah. Ya udah tinggal benerin lagi bikin lodehna jangan terlalu banyak gula kan gitu. Nah, jadi ibu bapak rumus supaya kita punya bekal itu jadi orang yang berterima kasih, jalani hidup dengan amal soleh, wa na'mal solentar dahu wa aslih li fi dzurriyyati, bereskan ya Allah ucapan dan perilaku aku agar aku bisa menjadi teladan. Nah, rumus yang ketiga, biasakan memperbaiki diri. Bu, da manusia mah teh aya nu sampurna atuh pasti perbaiki diri saja ya, perbaiki mulai dari hal apa? Hal-hal yang kecil lah, perbaiki ya. Cara nyimpen sendal, perbaiki ya. Bila perlu bawa tas sendal pengajian teh. Itu kan memperbaiki. Ari Anda mah bukannya memperbaiki, eta sendal nu rapih teh digoyang ku anda teh kitu. Yen aya sendal teh agak loler kieu tah. Cep sendal Anda. Jangan gitu. Perbaiki. Nah, jadi manusia mah butuh waktu untuk memperbaiki. Karena latar kabun natobakon antobak. Firman Allah, kamu itu meningkat setahap demi setahap. Bapak Ibu, kita ini nggak ada yang langsung sempurna. Semuanya by proses gitu. Ibu, ya. Ibu waktu, maaf ya agak jangan menyinggung, jangan tersinggung ya. Tapi jawab dengan jujur ya. Mau sakit hati enggak? Enggak ya. Bu, waktu belum nikah baju ibu S apa M? S. S. Sekarang apa? Oh, XL. Nah, tina S, karena XL berproses tidak? 1 tahun, 2 tahun, anak pertama ya M. Anak kedua L, anak tilu kan enak XL, anak opat enak XXL. Nah pertanyaannya, apakah itu langsung badag saudara-saudara? Tidak langsung badag tentu saja, tapi semuanya bertahap. Jadi manusia mah tina kecil jadi badag bertahap, tina badag jadi kecil bertahap juga. Makanya jangan percaya kalau ada yang bilang, menurunkan berat badan sebulan 10 kilo, dusta. Kalaupun iya, tubuh Anda rusak. Ya Anda dari berat badan 50 sekarang berapa? 87? Nah. Oh 75. Nah, tina dulu waktu belum nikah 40. Sekarang sudah 80, 2 kali lipat. Itu kan butuh waktu 15 tahun. 15 tahun. Terus tiba-tiba tubuh Anda diturunkan dalam waktu sebulan, please deh. Nggak mungkin. Turunkanlah berat badan, sebulan setengah kilo. Teka rasa Bu, setengah kilo. Keun we, 2 tahun baru turun 10 kilo.
Mendingan begitu daripada sabulan turun 10 kilo, bulan berikut naik 12 kilo. Ya. Ayat tadi dia nuk itu. Ayah, saya tahu. Wah, tapi kan lulus, itu kan diet. Apa? Orang ker diet, leng, turun 10 kilo. Bulan depan, 12 kilo. Kenapa coba? Karena tidak mengikuti sunnatullah. Allah firmankan, latar kabunna tobakon antobak. Kamu itu meningkat setahap demi setahap. Imanmu meningkat setahap demi setahap. Ilmumu meningkat setahap demi setahap. Apapun setahap demi setahap. Maka tugas kita, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah bereskan ucapan dan perilaku aku. Bertahap, beresin pelan-pelan. Baru setelah itu, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Bapak Ibu, ada nggak sih manusia yang suci dari salah? Nggak ada. Ya, tidak ada. Makanya kita berkewajiban untuk selalu bertobat. Nah, coba lihat ya surat An-Nisa ayat 18. Surat An-Nisa ayat 18. Surat An-Nisa ayat 18. Sudah, Bu? Nah, coba perhatikan di situ. Ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Taubat tidak akan diterima dari mereka yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan hingga ajal datang baru mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang ini. Ayat ini menyuruh kita apa, Pak, Bu? Bersegera bertobat. Jangan terlambat untuk bertobat. Ini kan lagi cerita tentang apa yang akan kita bawa kalau sekiranya kematian menjemput kita. Miliki jiwa yang syukur, jalani hidup dengan amalan soleh yang membuat Allah ridho kepada kita, terus perbaiki hidup kita setahap demi setahap, dan segera bertobat. Jadi kalau bertobat itu dua, kalau kepada sesama manusia minta maaf, kalau kepada Allah kita langsung mohon ampun. Sebab kalau tobat itu terlambat, maka menurut surat An-Nisa yang saya bacakan tadi, surat An-Nisa ayat 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak akan diterima untuk orang yang melakukan kemaksiatan hatta idza hadara ahadahumul maut, ketika kematian datang baru mengatakan ya Allah aku tobat sekarang ini. Ibu tahu Fir'aun? Tahu ya? Yang ditenggelamkan di laut merah. Anda pikir Pak, Fir'aun tidak tobat? Dia tobat. Dia ditenggelamkan. Saat nyawanya ada di tenggorokan, dia bilang, Musa, aku percaya sama Tuhanmu. Musa, aku percaya sama Tuhanmu. Berarti dia bertobat enggak? Tapi tobatnya tidak diterima karena dia bertobat saat nyawa itu ada di tenggorokan. Nah, saya dan kita semua oleh Allah masih diberi umur. Sok, banyak mohon ampun sama Allah. Kita ini kudu banyak bertobat. Buktinya apa? Selesai sholat, ibu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Berapa kali istighfarnya? 3 kali. Kalau kita habis pengajian seperti ini, doa kafaratul majlisnya bagaimana? Subhanaka Allahumma Rabbana astaghfiruka. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat. Kebayang nggak Pak? Habis majlis taklim saja kita bertobat. Ibu kalau pulang dari mall tobatnya seberapa kali? Habis sholat aja istighfarnya 3 kali. Keluar dari mall, apalagi ibu kan kalau di mall besok banyak komen. Tinggal ini asa cocok baju tinggal yang agak rentas kan gitu. Ini asa wayah kieu pakai jaket atau yang mall pakai kacamata hidung gitu. Ya, mohon sanes ka ibu ya mah di mall. Nah, iya mah di mana jam sakio di mall pakai kacamata hidung.
kan sok aya komen-komen, padahal dia pakai kacamata hitam tuh sakit, dia sensitif dengan cahaya. Gitu. Tapi ibu legeg, Anda mah dia sakit disebut legeg, ya kan gitu. Terus ayah suami yang nuntun istrina ya, pencitraan di imah mah dicarekan. Nah, Anda teh di mall teh sok komen-komen gitu, ya kan gitu. Ya. Terus Anda teh kalau udah balanja teh suka lupa diri sampai jika nu kasurupan balanja we. Wah, gitu. Sampai-sampai suami Anda teh baca Yasin temempan, baca ayat kursi temempan, baca Falak Binas temempan, ya kan gitu. Karena Anda kesurupan balanja kan gitu. Anda tara kasurupan ku setan kan ku balanjaan. Iya atuh segala atuh kan dibawa kan gitu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ini dalam kehidupan kudu banyak bertobat. Nah, doa yang saya sampaikan ini rumus sebenarnya. Ujung-ujungnya wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri atau husnul. Nah, jadi mohon doa itu dihafalkan. Bisa dibaca kapanpun. Mau lagi sujud boleh kalau Anda hafal. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau ba'da salat duha baca ya. Ba'da salat wajib baca. Paham saya mah teu apal, buka we Qur'annya, boleh. Ya. Kalau nggak hafal mah. Tapi doanya bukan dari wawasoinal insan, tapi dari Robbi auzi'ni. Dan itu menjadi rumus supaya kita punya persiapan saat mati. Menurut doa itu, ya Allah beri saya aku jiwa syukur, berarti kita harus selalu berterima kasih. Beri saya kekuatan untuk beramal soleh, sehingga hidupku diisi dengan amalan terbaik. Yang ketiga, ya Allah perbaiki diriku, berilah kekuatan agar aku selalu bisa memperbaiki diri. Hijrah dari hal-hal buruk menjadi baik. Berpindah dari hal yang tidak mulia menjadi mulia. Dan inni tubtu ilaika. Ya Allah aku bertaubat. Bersegera kita banyak mohon ampun kepada Allah. Finally ujungnya wa inni minal muslimin. Wafatkan saya dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ibu Bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Apa Bu? Nggak kerasa? Nggak kerasa gimana? Aku mau udah kerasa banget. Udah kerasa banget ya. Gitu. Insya Allah di lain kesempatan bertemu lagi. Mudah-mudahan bulan depan kita bertemu lagi di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.